Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, sesaat lagi kami sajikan beragam informasi menarik dari sejumlah daerah di tanah air selama 30 menit ke depan. Inilah Jurnal Nusantara, selengkapnya bersama saya Edwin Chan di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali Jurnal Nusantara dengan informasi puting beliung menerjang permukiman warga 4 kecamatan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Jumat petang, saudara. Meski tidak ada korban jiwa, namun sedikitnya 8 rumah rusak parah akibat kejadian ini. Rekaman video amatir ini merekam saat angin puting beliung menerjang sejumlah desa di Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo pada Jumat kemarin. Atap rumah porak-poranda bahkan sejumlah pohon tumbang. Puting beliung muncul saat hujan dengan intensitas tinggi mulai reda. Setelah pusaran angin berlalu, warga mendapati rumah dan pepohonan porak-poranda. Petugas gabungan melakukan pembersihan usai terjangan angin mereda. 4 kecamatan terdampak terjangan puting beliung, diantaranya Kecamatan Gending, Banyuanyar, Esuk, dan Leces. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Terjadi angin puting beliung di daerah Leces dan Sumber Kedaung yang menyebabkan 4 pohon tumbang menimpa 4 rumah, dan kemudian juga ada 4 rumah yang kena puting beliung. Salah satu fasilitas umum yang terdampak banjir di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah adalah terminal bus antar kota, antar provinsi, di mana aktivitas lumpuh akibat genangan air setinggi 10 hingga 50 cm. Banjir yang menggenangi sejumlah wilayah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah juga berdampak terhadap aktivitas di terminal induk bus antar kota yang berada di Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Di terminal ini, saudara, ketinggian air mencapai 10 hingga 50 cm. Akibatnya aktivitas di terminal tersebut lumpuh total. Untuk sementara waktu, bus yang hendak menaikkan atau menurunkan penumpang dipindah di bagian luar terminal, tepatnya di sisi kiri Jalan Kudus menuju Semarang. Banjir, Pak, keadaan tidak ada yang masuk. Kedalaman air sekitar saat ini 20 cm kurang lebihnya. Ini kondisi ini udah berapa lama, Pak? Mulai hari Senin, Pak, sampai saat ini. Sementara dialihkan di luar, sama di depan terminal. Sementara banjir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengganggu berbagai aktivitas warga, termasuk prosesi pemakaman. 1 jenazah warga setempat terpaksa dinaikkan ke perahu menerjang banjir yang mencapai 1 meter untuk menuju ke pemakaman. Dalam rekaman video amatir warga, prosesi pemakaman seorang warga Desa Minto Basuki, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terpaksa dilakukan di tengah banjir. Jenazah dibawa menuju permakaman dengan cara dinaikkan ke atas perahu sampan karena lokasi permakaman berada di perbatasan desa dan aksesnya terendam banjir. Mobil jenazah yang biasa digunakan tidak bisa melintasi daerah karena ketinggian air mencapai 1 meter. Dinaikkan perahu dari desa. Kemana itu, Pak, pemakamannya? Pemakaman di Desa Minto Basuki, di perbatasan desa. Pemakamannya rendam banjir, tapi tadi yang ditaruh yang bagian dekat yang bagian.
Di Desa Minto Basuki tercatat lebih dari 240 rumah terendam banjir akibat curah hujan yang tinggi di wilayah itu. Iwan Miftahudin, Pati, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi dari pemerintah Kota Bengkulu mulai menata ulang Taman Pantai Berkas sebagai salah satu wisata kota. Penataan disertai penertiban pedagang yang sebelumnya berjualan di area taman untuk dialihkan ke lokasi lain demi menjaga keindahan kawasan. Taman Pantai Berkas yang sebelumnya dipadati pedagang kini mulai ditata ulang pemerintah Kota Bengkulu. Penataan dilakukan untuk mengembalikan fungsi taman sekaligus meningkatkan daya tarik wisata. Sejumlah bangunan liar di tengah taman dipindahkan karena melanggar aturan dan mengganggu keindahan area. Jadi kalau di taman ini itu tidak boleh berjualan sesuai dengan Perda Nomor 3, itu pedagang itu tidak boleh masuk ke dalam wilayah taman. Dan itu bisa kena denda sebesar 5 juta. Selain itu memang Dinas Pariwisata memang sedang menata. Jadi menata pedagang-pedagang yang ada di Pantai Berkas ini supaya lebih tertib dan enak dipandang mata dan membuat para pengunjung lebih leluasa dan bisa kembali lagi. Dalam proses penertiban, sempat terjadi penolakan. Namun setelah diberikan pemahaman, para pedagang bersedia dipindahkan ke lokasi sementara di sekitar taman. Kami sangat setuju pada dasarnya. Yang penting ada solusi dari pemerintah. Dan tapi alhamdulillah, tadi kan setelah ngobrol sama Bu Lurahnya, sama Pak Bu Kadis Pariwisatanya, tidaknya dapat setitik solusi untuk sementara pembangunan perencanaan dari Pemko. Setidaknya kami masih bisa jualan walaupun itu dibatasi, tidak melanggar Pemko. Penataan Taman Pantai Berkas diarahkan sebagai pusat wisata yang langsung menghadap garis pantai. Pemerintah kota juga menyiapkan konsep penempatan lapak yang lebih tertata agar pedagang tetap dapat berjualan tanpa mengganggu ruang publik dan estetika taman. Bayazir Ar-Rehan, Kompas TV, Bengkulu. Penyeberangan kapal cepat dari Karangasem, Bali menuju Pelabuhan Pemenang Lombok ditutup sementara karena gelombang tinggi mencapai 2 meter serta angin kencang di perairan Selat Lombok. Saudara, kapal cepat hanya dapat beroperasi dari pukul 8 hingga 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Sementara penyeberangan siang dan sore ditutup ke Pelabuhan Pemenang Lombok. Kesyah Bandaran terus mengingatkan nahkoda dan penumpang terus waspada sebab cuaca ekstrim masih terus berlangsung. Saudara, sepanjang 2025 produksi padi di Sumatera Selatan melonjak signifikan hingga menempatkannya di peringkat 3 penghasil beras terbesar di Indonesia. Simak informasi dan perbincangannya bersama Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Petani dan pedagang berperan penting menopang pasokan bahan pangan masyarakat. Kehadiran kereta khusus petani dan pedagang pun jadi angin segar. Gerbong ramah hasil panen dan dagangan diharapkan cegah keuntungan tergerus biaya transportasi. Kadang-kadang kan orang pengen deket pintu, mau lari, transit, ya kehalangin sama dagangan ibu. Kadang kan minder sendiri ibunya, malu sendiri, kayak mengganggu orang. 60 menit special report, Minggu 18 Januari pukul 6 petang di Kompas TV. Tiap butuh kenyamanan, ada mie sedap ayam bawang, resep baru. Manjakan diri dengan kenyal mie-nya. Bikin rileks. Bawang goreng dan kuah gurihnya. Bikin hangat. Cobain deh resep barunya mie sedap ayam bawang dari Wingspot. Masak apa ya, Bang? Mau masak enak, pakai kecap sedap kedelai spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilgos. Yuk masak. Sekarang kemasan sachet isinya lebih banyak. Ada promo lagi, beli 1 benceng gratis kotak makan. 1.000 jadi gudame bakar parame. Nah ini, cobain deh.
Sedap meresap. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet 1000 plus bonus resep. Ada promo lagi, beli satu renceng gratis kotak makan. Super Citrus baru. Segar. Ger. Aroma citrusnya bikin badan segar terus. Anti enak. Super Citrus dari lemon oil. Ada hot lock system, hangatnya tahan lama. Ger. Ini yang bikin badan gue segar terus. Super Citrus anti enak, badan segar bugar. Ger. Wingscare. Bu, saya baru borong sabun Nuvo Family. Ada promo bikin FOMO. Beli 3 gratis 1 cuma 10.000. Wah, satu cuma 2.500. Lebih hebat lawan kuman. Yuk borong sabun Nuvo Family. Beli 3 gratis 1. Wingscare. Eredivisie. Fortuna Fortuna Sittard bersama sang pencetak gol andalan Paul Gladden akan menjadi batu sandungan dan mencetak luka bagi sang juara bertahan PSV Eindhoven yang main makin beringas dan tanpa ampun lewat lesatan gol Gustil yang menjadi senjata utama. Eredivisie Fortuna Sittard versus PSV Eindhoven Minggu 18 Januari pukul 1.45 dini hari live di Kompas TV. Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Gorontalo menggelar panen raya sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Panen raya digelar di area lapas kelas 2A Gorontalo meliputi hasil pertanian dan perikanan seperti ikan nila dan berbagai jenis sayuran. Seluruh hasil panen merupakan kerja keras warga binaan yang sejak awal dibekali pelatihan dan pendampingan petugas lapas. Kegiatan bertujuan memberikan keterampilan praktis bagi warga binaan sehingga kelak menjadi bekal saat kembali ke masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan panen raya di lapas kelas 2A Gorontalo menegaskan komitmen mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus menyiapkan warga binaan lebih mandiri serta produktif. Tujuan kita panen raya adalah mendukung program ketahanan pangan dari Bapak Presiden kita. Yang ditanam di sini dalam panen raya adalah sayur-sayuran, ya, ada kangkung, pertanian dan sawi, ya, sawi hijau. Nah, inilah harapan kita juga semua SDM di sini, petugas maupun warga binaan di sini bisa saling berkolaborasi mendukung program-program yang dicanangkan oleh Menteri kami adanya akselerasi. Sumatera Selatan menegaskan posisinya sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Sepanjang 2025, produksi padi daerah ini melonjak signifikan hingga menempatkannya di peringkat 3 penghasil beras terbesar di Indonesia. Sumatera Selatan menempati peringkat ketiga nasional sebagai penghasil beras terbesar sepanjang tahun 2025. Total produksi padi mencapai 3,5 juta ton. Angka ini meningkat 23% dibandingkan tahun sebelumnya atau bertambah hampir 690 ribu ton. Kenaikan tersebut menempatkan Sumsel sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan produksi padi tertinggi di Indonesia. Peningkatan produksi didorong peran petani, buruh tani, serta pendampingan penyuluh yang ditopang distribusi sarana produksi dan penyerapan hasil panen yang semakin efektif. Kabupaten Banyuasin dan Oku Timur menjadi kontributor utama dengan produktivitas tinggi dan kenaikan produksi yang konsisten. Bagaimana kita mengamankan luas panen di tahun 2025 kemarin itu tetap panen di tahun 2026 dan kita akan mencari delta kekurangan untuk 15%-nya adalah dari optimalisasi intensifikasinya. Apa contoh? Bantuan benih, terus juga pengawalan untuk percepatan tanam dan panen, sehingga diharapkan di tahun 2026 ini tidak hanya mengamankan luas panen dan produksi tahun 2025, tapi juga akan menambah produksi dengan jalan percepatan, bantuan benih, dan juga sinergitas dengan institusi lain. Pemerintah provinsi menargetkan posisi pertama nasional pada 2026, melanjutkan tren peningkatan produksi padi yang terus menguat sejak beberapa tahun terakhir.
Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Lantas seperti apa strategi maupun pelibatan masyarakat hingga tantangan yang akhirnya menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu lumbung beras nasional? Selengkapnya kita tanyakan langsung kepada Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan, Bambang Pramono. Selamat pagi Pak Bambang. Pak Bambang, di sini ada beberapa angka nih. Ada peningkatan yang signifikan 23%. Nah, ini faktor utama yang menjadi faktor pendorong lonjakan ini memang datang dari mana? Baik, terima kasih. Sumatera Selatan memang untuk tahun 2025, alhamdulillah itu peningkatan produksinya terutama gabah kering-giling atau dengan beras itu 23,6%. Antara 1.000 ton beras lahannya. Nah, faktor utama pendorongnya adalah itu mulai tahun 2020 Pak Gubernur Sumatera Selatan mengangkat petugas penyuluh pendamping sehingga di setiap desa yang ada di Sumatera Selatan itu ada penyuluh pendamping. Yang kedua, faktor pendorong utamanya adalah kita melakukan updating atau memperbaharui lahan baku sawah yang semula luas lahan baku sawah Sumatera Selatan 470.602 hektar dan alhamdulillah di tahun 2024 kemarin itu bisa updating oleh BPN, oleh BPS itu seluas 519.484 hektar. Dan faktor penutupnya kenapa peningkatan produksi di tahun 2025 Sumatera Selatan itu cukup signifikan adalah dua hal, di mana regulasi yang ditetapkan oleh Pak Presiden dan Kementerian Pertanian, terutama adalah HPP, Mas. Jadi harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen 1.000 menjadi 6.500 ini merupakan faktor pendorong utama. Bagaimana sehingga petani berupaya meningkatkan produksinya dengan jalan peningkatan indeks pertanaman serta meningkatkan produktivitas. Dan yang kedua yang juga sangat signifikan adalah kemudahan mendapatkan pupuk subsidi. Ini dua hal yang sangat penting mendorong terjadinya produksi di Sumatera Selatan. Dua kata kunci HPP dan juga adanya pupuk subsidi. Nah, ini terkait dengan tantangan ya, Bapak. Di sini ada dua tempat, Kabupaten Banyuasin dan Oku Timur. Tadi kita dengarkan bersama bahwa memang menjadi sorotan di sini cukup tinggi di sini. Nah, bagaimana sebenarnya strategi lokal? Apalagi ini kita tahu bersama cuaca sedang ekstrim, Bapak. Betul. Baik, di samping tadi setiap desa ada penyuluh, yang kedua Indonesia, Mas. Terutama Kabupaten Banyuasin. Kabupaten Banyuasin ini adalah kabupaten terluas kedua lahan baku sawahnya se-Indonesia setelah Indramayu. Dengan luasan yang 213.000 hektar, faktor pembatas di Kabupaten Banyuasin adalah indeks pertanaman yang masih sangat rendah. Kalau nasional kita sudah 1,6, artinya sudah 160%. Ya, dalam 1 tahun itu tanam keduanya ada 60%. Kalau di Banyuasin itu baru 1,2. Artinya di musim kedua itu baru tanam 20% dari luas lahan yang 213.000 hektar. Sehingga strateginya untuk di Banyuasin adalah peningkatan indeks pertanaman. Itu yang utama. Yang 1,2 tadi harus paling tidak itu menjadi 1,5. Yang kedua adalah di Banyuasin strateginya adalah bagaimana meningkatkan produktivitasnya. Kalau saat ini rata-rata GKG per hektar, gabah kering-giling per hektar di Banyuasin itu sekitar 5,4 ton per hektar, ini harus kita tingkatkan menjadi 5,8 ton per hektar. Dan alhamdulillah Sumatera Selatan sejak 2022 produktivitas lahan rata-rata per hektar sudah di atas nasional. Nasional 5,3 ton per hektar, Sumatera Selatan sudah 5,6 ton per hektar. Yang kedua, Kabupaten Oku Timur. Kabupaten Oku Timur ini adalah sebagian besar lahannya adalah irigasi teknis. Nah, upaya di Oku Timur, strategi kami adalah meningkatkan produktivitas. Yang saat ini, alhamdulillah, indeks pertanamannya sudah di atas nasional, itu 1,7, tetapi produktivitasnya ini bisa kita genjot, bisa mencapai di atas 7,8 ton per hektar. Demikian, Mas, strateginya. Baik, ini ada di sana tadi disebutkan juga tadi di awal bilang ada satuan tugas yang akhirnya bisa memberikan pendampingan penyuluhan seperti itu. Nah, bagaimana ini penting dan peran pemerintah sebenarnya datang dari mana dan di spektrum mana saja, Bapak? Baik,
kunci utamanya memang adalah di pendampingan. Kenapa Kementerian Pertanian melalui Inpres 3 2025 itu mengangkat penyuluh-penyuluh yang ada di provinsi, di kabupaten, itu ditarik semua kementerian ke pusat adalah dalam rangka satu rangkaian komando. Sehingga apa program-program strategis dari pemerintah pusat, terutama dalam hal ini Kementerian Pertanian, Bulog, dalam hal serapan, itu bisa lebih maksimal, tidak bias, sehingga bisa direct langsung kepada penyuluh yang ada di provinsi. Yang kedua, strateginya adalah memang memudahkan akses permodalan. Jadi KUR saat ini boleh dikatakan tidak terbatas. Ini berkah bagi petani se-Indonesia. Dengan adanya regulasi-regulasi pupuk yang semakin mudah, KUR yang semakin kompetitif. Kalau saat ini 6% setahun, mungkin 3% ini sudah menjadi keinginan dari pemerintah untuk menurunkan bunganya. Sehingga akses permodalan ini bisa diakses, bisa diambil, dimanfaatkan semua petani di Indonesia. Nah, yang ketiga, memang kata kuncinya adalah bagaimana melakukan penyerapan. Ini menjadi PR. Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, bagaimana produksi petani yang sudah semakin besar, semangat menanamnya semakin tinggi, ini bisa segera diambil, diakses oleh pemerintah, baik Bulog maupun penggilingan padi besar, sehingga kualitas gabah yang diambil tidak turun dan harga bisa sesuai dengan HPP Rp6.500 per kilo gabah kering panen. Demikian, Mas. Baik, Pak Bambang, ini ada juga ambisi yang cukup besar di Sumatera Selatan untuk menjadi nomor 1 nantinya di tahun 2026. Nah, mengapa hal ini penting untuk ditekankan, Pak? Sorotan kepada masyarakat itu seperti apa? Mengapa ini jadi suatu hal yang penting untuk masyarakat ketahui juga? Baik, kami ingin menambahkan untuk produksi nomor 1 se-Indonesia. Jadi Sumatera Selatan, Pak Gubernur Sumatera Selatan itu langsung diminta oleh Pak Presiden untuk meningkatkan produksi, tambahan produksinya 1 juta ton GKG. Dan ini tantangan, ya. 1 juta ton GKG ini tambahan dalam 1 tahun itu belum pernah terjadi. Tahun ini saja Jawa Timur yang nomor 1 peringkat penambahan produksinya itu baru 961.000 ton, belum di atas 1 juta. Nah, Sumatera Selatan ditarget Pak Presiden untuk bisa meningkatkan 1 juta ton GKG peningkatannya. Dalam jangka pendek, produksi yang akan kita raih 1 juta ton itu, yang pertama yang kita lakukan tentu saja melakukan kerjasama dengan institusi pemerintah lainnya. Dalam hal ini BPS. BPS punya metodologi pencatatan produksi selama 3 bulan ke depan. Sehingga kami harus menggandeng BPS bagaimana proyeksi panen di bulan depan, 2 bulan ke depan dan 3 bulan ke depan. Sehingga kami bisa menarik semua persiapan-persiapan tanam. Sehingga bisa mengoptimalkan luas panen, luas tanam, dan produksinya selama 3 bulan ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tentu saja bekerja sama dengan BMKG. Bagaimana kami bisa memprediksi musim, cuaca, iklim, perubahan, curah hujan, hari hujan, jumlah debit air. Ini yang memang terus kami komunikasikan sehingga kami dengan BPS, BMKG, BBWS, di mana saluran-saluran harus kita optimalkan. Itu setiap bulan kita melakukan pertemuan. Karena ketiga institusi ini sangat penting sekali. Itu untuk strategi dalam jangka pendek, bagaimana kita meningkatkan 1 juta ton GKG ke depan di tahun 2026. Nah, untuk jangka menengahnya, Mas, jangka menengah, jangka panjang, jangan lupa Sumatera Selatan ini adalah provinsi yang terluas punya lahan rawa mineral, di mana luas lahan rawa mineral itu 2,1 juta hektar. Nah, ini dengan strategi cetak sawah Pak Presiden dan Pak Menteri Pertanian, insya Allah menjadikan Sumatera Selatan bisa menjadi nomor 1, baik luas baku sawahnya di Indonesia maupun produksinya ke depan. Demikian, Mas. Segala upaya yang dilakukan, harapannya juga nanti bisa menekan harga dan pastinya stok beras di masyarakat dapat dipastikan. Seperti itu ya, Bapak. Terima kasih banyak atas wawancaranya, Bapak. Dan kita berbincang tadi dengan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumatera Selatan, Bambang Pramono. Terima kasih, Pak Bambang. Di balik hamparan hutan, saudara, yang hijau dan juga perbukitan di Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, tersembunyi sebuah keajaiban alam yang dikenal dengan sebutan air terjun pelangi. Seperti apa pesonanya, kami hadirkan usai jeda.
Dalam hati Kompas TV, cari Hafiz. Apakah anak Anda Hafiz atau Hafizah? Pas banget. Ini syaratnya. Pendaftaran dibuka 5-23 Januari. Info lengkap kunjungi Instagram @dikalamhati. Pisang. Udah gak sabar makan Oreo ya? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Asik promo asik kemasan 2000. Kecap sedap kedelai hitam spesial pilihanku. Makan sedap makin mantap cuma 2000. Beli 3 gratis 1. Kecap sedap kedelai hitam spesial, beli 3 gratis 1. Eredivisie, momentum tak boleh berhenti. AFC Ajax terus melaju memburu posisi 2 besar, sekaligus menjaga mimpi untuk meraih juara musim ini. Winger Mika Holtz yang tampil memukau, lincah dan tajam menjadi mimpi buruk bagi wingback timnas Indonesia, Dean James, kalau memimpin timnya untuk merebut poin di kandang lawan. Eredivisie, AFC Ajax versus Go Ahead Eagles, Sabtu 17 Januari, pukul 10.15 malam, live di Kompas TV. Jalan-jalan, let's go! Steffi terpukau keindahan Pulau Pahawang, Lampung. Menikmati indahnya terumbu karang dan ikan cantik dengan snorkeling dan sea walker. Menjelajahi pantai di Lampung Selatan. Tak lupa beli oleh-oleh khas Lampung. Jalan-jalan, Lampung Uncharted. Minggu 18 Januari pukul 10:30 siang di Kompas TV. Saatnya bangkit dan membuktikan. Feyenoord yang kini bertengger di posisi 2 klasemen mempunyai misi mengakhiri 3 laga tanpa kemenangan bersama Sam Stein sang playmaker di lapangan tengah saat melawan Sparta Rotterdam dengan Tobias Lauritsen sebagai tumpuan di lini serang untuk mengoyak pertahanan tuan rumah. Eredivisie, Feyenoord versus Sparta Rotterdam, Minggu 18 Januari pukul 10:30 malam, live di Kompas TV. Keindahan alam Sulawesi Tenggara memang tidak ada habisnya jika dieksplorasi. Salah satunya adalah destinasi wisata air terjun yang berada di Desa Tinuna, Kabupaten Kolaka Utara yang kami rangkum dalam informasi berikut ini. Dan saudara, inilah akhir dari Jurnal Nusantara hari ini. Kami akan hadir lagi di esok hari. Tetaplah bersama kami di Kompas TV. Terima kasih, saya Twin Chan. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Menakjubkan, kata itu cukup mewakili untuk menggambarkan keindahan destinasi wisata air terjun Pelangi. Destinasi wisata ini terletak di Desa Tinuna, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara. Dinamai air terjun Pelangi karena di tempat ini ada 7 air terjun kecil yang saling berdekatan yang dianggap mewakili 7 warna pelangi. Selain itu, bias cahaya matahari saat mengenai air terjun menciptakan pelangi di sela-sela air terjun. Tanah lapang dengan rerumputan hijau yang terhampar di depan air terjun menambah hasanah keindahan destinasi ini. Hal itu tentunya menjadi daya pikat bagi wisatawan yang hobi camping. Ditambah lagi bebatuan cadas di tengah tanah lapang yang berdiri kokoh menyempurnakan keindahan destinasi wisata satu ini. Air terjun Pelangi yang terletak di Desa Tinuna ini bisa diakses dengan waktu kurang lebih 2 jam dari kota Lasosua, ibu kota Kabupaten Kolaka Utara. Aksesnya tidak begitu sulit, bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Rasa lelah dalam perjalanan akan terbayarkan ketika sampai di destinasi ini. Airnya yang segar akan membuat tubuh yang lelah menjadi segar kembali. Harapan saya ke depannya tempat wisata ini ya semoga lebih bagus lagi. Fasilitasnya dilengkapi begitu nah. Jadi ada kebutuhan pengunjung bisa terbayar, maksudnya sudah ada yang disediakan di sini juga. Pengunjung ke sini jika Anda ingin datang ke sini hanya sekadar membuang sampah atau mengotori tempat seperti ini, tolong Anda tidak usah ke sini. Kalau Anda mau datang ke sini untuk refreshing, menghilangkan penat, silahkan ke sini. Untuk masuk ke destinasi wisata ini, pengunjung hanya mengeluarkan biaya perawatan kebersihan serta untuk menjaga kendaraan sebesar Rp5.000. Kontributor Musakir Asis, Kompas TV Kolaka Utara,
Sulawesi Tenggara. Eredivisie, momentum tak boleh berhenti. AFC Ajax terus melaju memburu posisi 2 besar, sekaligus menjaga mimpi untuk meraih juara musim ini. Winger Mika Holmes yang tampil memukau, lincah dan tajam menjadi mimpi buruk bagi winger timnas Indonesia, Dean James, dalam memimpin timnya untuk merebut poin di kandang lawan. Eredivisie, AFC Ajax versus Go Ahead Eagles, Sabtu 17 Januari pukul 10.15 malam, live di Kompas TV.